Supremalex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat serta anugerah pada kesempatan ini. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum Angkatan 2019. Saya Della Savitriana sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan alur perdebatan sekaligus menarik kesimpulan di akhir perdebatan. Di pihak pro, Yoni Tri Rahma sebagai pembicara kedua, dan di pihak kontra, Putri Azhara sebagai pembicara ketiga. Sebelum melanjutkan perdebatan ini, izinkan saya menyampaikan gambaran umum mengenai mosi debat konstitusi virtual kali ini, yaitu perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diadakannya perdebatan ini dikarenakan munculnya pro dan kontra terkait rencana MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disingkat dengan BPIP yang akan melaksanakan perubahan kelima pada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena menimbulkan pro dan kontra, lalu apakah perubahan konstitusi ini akan membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia dan pemerintahan Indonesia, atau bahkan justru membawa kerugian? Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pembicara kedua, Yoni Tri Rahma, untuk menyampaikan argumentasinya dari sudut pandang pro. Kemudian akan dilanjutkan kepada Putri Azhara sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasinya dari sudut pandang kontra. Adapun isu-isu strategis yang diangkat oleh DPD RI sebagai pokok-pokok usul terhadap perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dianggap dapat mendukung dan perlu dipertimbangkan dalam perubahan ini. Di antaranya yang pertama, memperkuat sistem presidensial. Bahasa Indonesia harus memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial guna menjamin stabilitas politik secara nasional berdasarkan karakteristik dan latar belakang sejarah bangsa. Yang kedua, memperkuat lembaga perwakilan guna meningkatkan kualitas kebijakan dari segi derajat keterwakilan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Juga diperlukan mekanisme check and balances antar kamar dalam fungsi legislasi lembaga perwakilan. Yang ketiga, memperkuat otonomi daerah. Negara perlu mengatur pola hubungan antara pusat dan daerah secara bertingkat, serta lebih memberikan ruang kepada daerah untuk menjalankan otonominya. Keempat, calon presiden perseorangan. Mekanisme pemilihan pemimpin bangsa sebaiknya tidak saja melalui partai politik, melainkan juga membuka pintu bagi calon perseorangan. Yang kelima, pemilihan pemilu nasional dan pemilu lokal. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu lebih sederhana sekaligus menekankan isu-isu pemilu secara nasional dan lokal. Yang keenam, forum privilegiatum. Diperlukan suatu kepastian hukum bagi seorang pejabat negara yang menghadapi proses peradilan agar tidak tersandra proses hukum yang berlarut. Ketujuh, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi. MK sebagai court of law perlu mempunyai kewenangan yang lebih optimal dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu kada, dan pengaduan konstitusional. Yang kedelapan, penambahan pasal hak asasi manusia.
negara harus berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan jaminan-jaminan hak asasi manusia yang sudah diakui dalam konvensi. Juga perlu secara khusus mengatur mengenai hak terhadap perempuan, pekerja, dan pers. 9. Penambahan bab komisi negara. Setidaknya terdapat 5 komisi negara yang perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kebebasan Pers, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pilar-pilar penunjang negara hukum. Dan yang terakhir, penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian. Negara juga perlu menegaskan jaminan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan. Negara juga perlu melakukan penguasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar kemakmuran rakyat. Bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang harus diubah, tetapi bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang di bawahnya yang harus diperbaiki demi tercapainya tujuan dan cita-cita negara. Menghindari pasal-pasal pesanan seperti halnya saat ini dalam DPR, bahwa adanya pasal-pasal pesanan dalam pembentukan undang-undang. Karena sistem pemetaan politik yang ada yaitu koalisi dan oposisi, di mana apabila pihak koalisi misalnya memenangkan pemilu, maka cenderung kepentingan partai koalisi yang akan dicapai dalam pasal-pasal perundang-undangan. Salah satu alasan besar adanya amandemen kelima ini adalah pemberian kewenangan yang jelas kepada DPD. Kekhawatiran bahwa lembaga DPD akan merubah struktur negara kesatuan menjadi negara federal, maka hal ini akan membawa setiap provinsi menjadi negara bagian. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang tidak dapat diubah adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi saat ini masyarakat yang belum terjangkau oleh kesejahteraan dari pemerintah. Bukan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pada implementasi dari peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, saat ini sudah diwadahi adanya niat memajukan kesejahteraan, tetapi belum tercapai. Jika hanya memikirkan mengenai peraturan, maka kapan diperhatikan dan diperbaiki pelaksanaan peraturan itu sendiri? Amandemen kelima ini malah justru lebih melibatkan pemimpin negara. Rakyat di sini hanya jadi penonton. Lembaga tinggi lebih mudah menguasai dibandingkan masyarakat kecil. Padahal masyarakat kecil juga memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah negara kesatuan Indonesia menjadi lebih baik. Tetapi masyarakat tidak terlalu dilibatkan dalam amandemen kelima ini. Kalau misalnya memang nanti akan benar diresmikan amandemen kelima, mungkin bisa diperbaiki tidak hanya kepentingan lembaga saja, tetapi masyarakat juga berperan dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dan pembicara ketiga yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya, saya selaku pembicara pertama akan memberikan kesimpulan di akhir perdebatan ini. Dimulai dari pihak pro yang menyetujui adanya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pertimbangan 10 isu pokok yang digagas oleh DPD, yaitu 1. Memperkuat sistem presidensial, 2. Memperkuat lembaga perwakilan,
3. Memperkuat otonomi daerah. 4. Calon presiden perseorangan. 5. Pemilahan pemilu nasional dan pemilu lokal. 6. Forum privilegiatum. 7. Optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi. 8. Penambahan pasal hak asasi manusia. 9. Penambahan bab Komisi Negara. Dan terakhir 10. Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian. Maka, dengan 10 isu pokok ini, pembicara kedua menyatakan bahwa perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus tetap terlaksana. Selanjutnya, dari pihak kontra yang tidak menyetujui adanya perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, dengan mengatakan bahwa konstitusi kita tidak perlu diubah, hanya saja perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya. Selain itu, pembicara ketiga juga mengatakan bahwa dilaksanakannya perubahan kelima ini tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, melainkan semata-mata untuk kepentingan para penguasa. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.